Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Saputro. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan nomor induk mahasiswa 222310034. Saya di sini akan mempresentasikan PPT yang saya buat yang berjudul Pendefinisian Auditing. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah auditing. Jadi stay tune ya guys, dan lanjut terus dengerin video saya. Oke, lanjut ke PPT-nya yang saya buat, yaitu dengan judul Pendefinisian Auditing. Ini halaman pertama, dan halaman kedua yaitu PPT. Nama orang yang membuat PPT ini yaitu saya sendiri, Ilham Dwi Saputro, Rinda Putri Lestari, dan M. Andre Hafiz. Selanjutnya langsung ke isi. Apa itu sih pendefinisian auditing? Nah, auditing sendiri itu merupakan suatu proses pemeriksaan yang berkaitan dengan verifikasi dan atestasi yang bertujuan untuk membuktikan validitas dan kesesuaian antara informasi yang diaudit dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk menguji temuan-temuan tersebut dengan menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan jenis dan tujuan auditnya. Selanjutnya, berikut pengertian auditing yang lebih jelas ditulis oleh Sukrisno Agus tahun 2012 yang berisi yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Berikut ini adalah pendapat menurut Sukrisno Agus tentang auditing ya guys di tahun 2012. Terus selanjutnya, nah, definisi audit yang sangat terkenal, yang definisi ini tuh berasal dari ASOBAK. Saya nggak tahu nyebutnya gimana, ASOBAC atau ASOBAK, yang memiliki kepanjangan sebagai A Statement of Basic Auditing Concept dalam Abdul Halim tahun 2015 yang mendefinisikan auditing sebagai berikut. Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasil kepada para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, nah, cangkupan di sini pada audit yaitu dasar-dasar audit. Pengertian audit dan tujuan audit. Itu pengertian audit yang tadi saya jelaskan di awal, dan tujuan audit itu ada audit eksternal, internal, forensik, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dasar audit yaitu standar audit internasional seperti ISA atau International Standard on Auditing, dan standar audit nasional, etika profesi dalam auditing termasuk independensi, objektivitas, dan kerahasiaan. Selanjutnya, proses audit. Perencanaan audit yang mencakup pemahaman entitas yang diaudit, analisis risiko dan penetapan tujuan audit, pengujian pengendalian internal dan prosedur audit, prosedur substantif untuk menguji kewajaran laporan keuangan, teknik audit seperti inspeksi, observasi, konfirmasi, dan rekonsiliasi, dan wawancara. Selanjutnya, pemeriksaan laporan keuangan. Pemahaman antara laporan keuangan dan bagaimana audit dilakukan untuk memastikan kewajaran penyajian informasi. Pengujian berbagai transaksi dan akun dalam laporan keuangan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Terus ada penilaian risiko dan materialis. Yang pertama, pemahaman tentang risiko audit termasuk risiko pengendalian dan risiko deteksi. Konsep materialitas dalam audit dan bagaimana mempengaruhi keputusan audit. Terus cangkupan dalam audit dalam konteks industri. Audit di berbagai jenis entitas seperti perusahaan, publik, organisasi nirlaba, entitas pemerintahan, dan sektor lainnya, fokus pada industri spesifik. Misalnya audit perbankan, audit perusahaan manufaktur,
dan audit sektor publik. Selanjutnya, cakupan audit terhadap teknologi dan sistem informasi. Audit TI atau teknologi informasi termasuk audit sistem informasi keuangan, audit perangkat lunak, dan pengujian pengendalian TI. Keamanan data dan perlindungan informasi dalam audit. Selanjutnya ada laporan audit. Penyusunan laporan audit yang sesuai dengan standar auditing termasuk pemberian opini audit, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau tidak memberikan pendapat. Penanganan temuan audit dan rekomendasi kepada manajemen atau pihak yang berwenang. Selanjutnya, cakupan audit internal dan eksternal. Perbedaan antara audit internal dan eksternal, serta ruang lingkup pekerjaan masing-masing. Keterlibatan audit internal dalam meningkatkan pengendalian dan pengelolaan risiko di dalam organisasi. Selanjutnya ada masalah etika dan hukum dalam audit. Isu hukum yang terkait dengan praktik auditing seperti tanggung jawab auditor terhadap pihak ketiga dan penyalahgunaan laporan auditor, etika dalam hubungan auditor dengan klien dan pihak ketiga. Selanjutnya, sayang sekali guys, ini halaman terakhir. Jadi saya sendiri Ilham Dwi Saputro mengucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan video saya dari awal sampai selesai. Semoga pemahaman yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.